Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu dari brand lokal yaitu Brodo. Siluet yang dibahas kali ini adalah sepatu S Nova Archipelago Pack. Ya, seperti yang teman-teman sudah tahu ya bahwa sepatu Brodo mengeluarkan siluet terbaru mereka pada akhir menuju awal tahun 2024 kemarin, yaitu sepatu S Nova, dan ternyata responnya sangat positif nih terhadap sepatu siluet S Nova tersebut. Memang waktu itu warna yang keluar masih belum banyak. Nah, sekarang mereka sudah mengeluarkan warna-warna baru untuk siluet S Nova tersebut yang muncul dalam S Nova Archipelago Pack. Saya sendiri memilih salah satu warna dalam Archipelago Pack tersebut, yaitu yang warna hijau, atau kalau misalnya di packagingnya itu ditulis S Nova Moss Green OWS. OWS ini biasanya maksudnya outsole-nya itu white, kayaknya gitu ya. Nanti kita lihat aja seperti apa bentuk sepatunya. Ya, secara packaging sebenarnya ini tidak ada yang berbeda dibandingkan dengan sepatu S Nova yang sebelumnya ya. Seperti ini saja. Boxnya ada brandingan Brodo di sini, logo Brodo ya. Di sini ada tulisan Engineer ya. Kemudian ada talinya seperti ini gitu. Mirip dengan sepatu S Nova yang sebelumnya lah, nggak ada perbedaan sama sekali dari packagingnya ya. Sekarang kita coba lihat saja bagaimana isi dari sepatunya. Ya, nih. Oh ya, sepatu ini saya beli melalui TikToknya Brodo dan datang dengan packaging yang cukup baik, sehingga kotak sepatunya seperti yang teman-teman lihat tadi itu masih sangat aman ya. Benar-benar melindungi produk sepatu yang ada di dalamnya gitu. Oke, kita coba lihat nih bagaimana isi dari sepatunya. Kita keluarin aja ya. Ini sepatunya. Dan inilah dia sepatu Brodo S Nova yang Archipelago Pack warna Green Moss. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, dominasi dari warna sepatu ini adalah warna hijau. Kenapa saya memilih akhirnya yang warna ini? Karena ini lebih terkesan archipelagonya aja. Jadi saya memilih yang warna yang agak berbeda. Memang memilih warna hijau. Sempat agak ragu nih pilih warna hijau yang tua ini atau hijau yang agak muda. Akhirnya saya pilih yang hijau tua deh, karena sebelumnya kan saya udah pernah punya sepatu S Nova yang warna grey ini. Nah, ini memang warna yang paling favorit sebenarnya dibandingkan dengan warna yang lain ya, karena memang konstruksi partisi dan pemilihan warna-warna pada setiap panelnya itu menurut saya pas banget, sehingga wajar kalau misalnya teman-teman tuh banyak yang suka dengan sepatu S Nova yang warna grey ini ya. Nanti kita coba bandingkan kira-kira apa perbedaannya antara yang Archipelago Pack dengan yang lama ya. Tapi kita coba bahas satu-satu untuk yang Archipelago Pack ya. Untuk outsole-nya, ini sepertinya tidak ada perubahan antara outsole yang Archipelago Pack dengan outsole yang lama. Ya, sama-sama terbuat dari Phylon rubber ya. Di sini bisa dilihat ada outsole bagian yang berwarna putih. Di sini itu terbuat dari Phylon ya. Nih di bagian midsole-nya ini warna putih, itu terbuat dari Phylon. Ya, cukup empuk kalau dipencet-pencet seperti ini. Lalu ada bagian rubbernya yang warna hitam ini. Tentunya bagian rubber ini untuk memberikan traction dan juga untuk memberikan ketahanan atau durability yang sangat baik untuk outsole dan juga midsole-nya. Sehingga ketika dipakai, kan bagian bawah ini kan lebih banyak terkena gesekan ya, gesekan aspal, tanah dan lain sebagainya. Sehingga apabila tidak dilindungi oleh bagian rubber ini, maka bagian Phylon-nya ini akan makin lama makin tipis. Nah, dengan adanya perlindungan oleh rubber, khususnya yang ini nih warna hitam, itu dia bisa memberikan umur yang lebih panjang untuk si outsole dan juga midsole-nya, seperti itu. Untungnya di sini bagian rubbernya juga warna hitam ya, karena bagian ini kan termasuk bagian yang cukup sering kotor lah, bisa dibilang seperti itu kan. Jadi dengan ada warna hitam, ini cukup bisa menyamarkan kotoran yang menempel pada bagian outsole-nya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang warna grey, kita coba lihat tuh ya. Sama banget kan sebenarnya polanya. Jadi bener-bener tidak ada yang berbeda untuk bagian outsole-nya. Memang untuk warnanya yang grey ini dia sedikit lebih klasik ya, ada agak sedikit off-white, agak kekuningan malah. Jadi dia memang sudah memberikan kesan yang cukup vintage untuk yang sepatu grey-nya. Jadi dia agak sedikit kesan kekuningan seperti ini. Sementara untuk yang Green Moss ini, yang Archipelago Pack Green Moss ini, dia warnanya putih tuh, benar-benar putih. Beda dengan yang ini nih, kan dia agak kekuningan gitu nih. Saya coba bandingin. Nah, ya kan? Benar-benar kelihatan ya bedanya, ya kan? Terlihat ada perbedaan warna atau gradasi warna di situ ya, bahwa memang benar-benar midsole-nya meskipun sama-sama berbahan Phylon, tapi dia memilih untuk warna yang berbeda. Sebenarnya yang grey ini masuk juga dalam Archipelago Pack, karena katanya sih ada beberapa yang berbeda, tapi ya kebetulan saya udah punya nih sepatu S Nova Grey yang rilisan awal-awal, jadi saya nggak beli lagi yang warna grey. Akhirnya saya pilih yang colorway yang lain aja deh gitu ya. Oke, itu untuk outsole dan juga midsole-nya. Kita naik ke bagian upper. Uppernya ini merupakan kombinasi dari beberapa material. Pertama, tentunya itu adalah bagian mesh yang sangat breathable ya. Di sini ada meshnya tuh warna hijau tua di sini, lihat ya. Di bagian meshnya, di sini juga ada bagian meshnya lagi. Sini juga bagian meshnya.
Ya, lalu di bagian atas bagian mesh tersebut di overlay ada beberapa bagian nih. Di sini ada yang terbuat dari synthetic leather nih. Nih, warna hijau juga tuh, synthetic leather nih ya. Nih, synthetic leather. Ini juga terbuat dari synthetic leather nih bagian sininya ya. Lalu ada lapisan yang juga terbuat dari sweat nih. Untuk bagian toe-nya ini. Nih, bagian toe-nya ini sweat ya. Kemudian di bagian eye stay-nya ini juga sweat. Ini juga sweat gitu ya, sweat ya. Bagian belakangnya, bagian heel-nya juga ada terbuat dari sweat seperti itu. Mirip lah sebenarnya dari sisi bahan jika dibandingkan antara yang green moss ini dengan yang grey. Ini juga sama nih, sama-sama sweat belakangnya, ya kan? Kemudian naik ke sini juga bagian ininya sweat, ya kan? Ininya juga di bagian toe-nya juga sama-sama sweat gitu. Jadi bener-bener secara pola dan juga posisi material-materialnya tidak ada yang berbeda. Memang untuk yang grey ini lebih terlihat aja bahan sweatnya karena dia warnanya agak sedikit lebih terang ya dibandingkan dengan warna yang green moss ini. Kalau yang green moss ini kan memang dominasinya warna hijau tapi dia main di beberapa gradasi berdasarkan dengan perbedaan materialnya. Ini kalau yang mesh ini warna hijaunya dia lebih tua, kemudian ke bagian sintetik material ini sedikit lebih muda, lalu lebih muda lagi warna hijaunya di bagian sweatnya ini. Gitu. Lalu di sini ada logo Brodonya ya, big seperti ini ya, lambang paruh berwarna putih. Kalau misalnya yang grey itu dia warnanya grey seperti ini. Cuman memang yang grey ini menarik juga nih, si logo bignya itu ada warna grey tua, lalu di lining di pinggir-pinggirnya itu dengan warna grey yang lebih muda seperti itu. Kalau yang ini kan warnanya putih dan tidak ada lapisan lining di bagian pinggir-pinggiran si bignya gitu. Ya udah aja bener-bener warna putih gitu. Beda sedikit dibandingkan dengan yang grey ya. Ngerti kan ya maksudnya? Ini kan ada sedikit liningnya nih, abu-abu nih, ya kan? Abu-abu muda. Kalau ini nggak ada sama sekali, bener-bener ya udah logo big warna putih udah seperti itu aja. Dan itu dijahit di atas material sweat, lalu di atas material meshnya juga gitu. Jadi benar-benar paneling dan juga pembagian warnanya hampir mirip dengan yang ada di sepatu S Nova Grey yang dulu gitu. Oke, berikutnya naik ke bagian tali temalinya. Nah, ini yang menurut saya memang terlihat secara visual itu cukup berbeda nih untuk material yang digunakan pada tali sepatunya. Kalau ini dia kan kayak round laces ya. Ini lebih tebal gitu, lebih bermassa gitu ya, lebih terlihat untuk bagian tali sepatunya ya karena dia menggunakan tali sepatu yang round laces, sementara pada saat sepatu grey S Nova yang dulu itu dia menggunakan flat laces nih. Jadi bener-bener ada perbedaan. Saya nggak tahu kira-kira apa ya motivasinya kenapa dipilih round laces untuk pack yang terbaru mereka ini, yang Archipelago pack. Kenapa yang dulu, yang grey, menggunakan flat laces? Karena sebenarnya secara fungsi atau look saya lihat tidak terlalu berbeda. Malah saya senang untuk yang flat laces ini ya. Ini lebih kesannya lebih pas karena flat laces yang ada pada tali sepatu ini bisa mengkompensasi sepatu atau bentuk sepatu yang chunky. Karena memang sepatu S Nova ini kan terlihat lebih chunky ya. Dia lebih bermassa, lebih bulk gitu ya. Dan tali sepatu yang flat laces ini cukup lah untuk mengkompensasi kesan besarnya pada sepatu ini gitu dibandingkan dengan ini. Kalau ini kan jadi terlihat semuanya besar gitu jadinya jatuhnya gitu. Tapi ya nggak tahu lah ya, mungkin Brodo ada alasan tersendiri kenapa mereka mengeluarkan sepatu S Nova yang terbaru ini menggunakan round laces nih pada tali sepatunya ya. Kemudian naik ke bagian tangnya ini merupakan kombinasi dari bahan mesh dan juga foam. Ini cukup lembut ya, ini dilihat nih, cukup tebal juga, enak lah kalau dipencet-pencet. Bukan yang paling tebal, saya pernah memiliki sepatu yang lebih tebal lagi bagian mesh foamnya ya, tapi cukup lah ya. Kemudian di sini ada logo Brodonya nih ya di bagian tangnya. Jadi backgroundnya tuh warna hijau mengikuti dengan warna hijau pada bagian upper ya. Kemudian logonya itu dijahit dengan benang menggunakan warna hitam. Ini ada logo Brodonya. Berbeda sedikit jika dibandingkan dengan yang grey. Kalau yang grey kan ya sudah dia sama untuk bagian sweatnya ini di bagian belakangnya. Ini sama dia warnanya dengan warna uppernya ya, warna sedikit grey, lebih muda gitu. Tapi logonya itu dijahit dengan benang berwarna putih. Memang kalau yang hijau yang di Archipelago pack ini logo Brodonya tidak terlalu terlihat. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh bener-bener subtle banget, nggak kelihatan lah dibandingkan dengan yang sepatu grey ini. Kalau ini kan jadi kelihatan banget logo Brodonya ya. Itu kembali ke selera teman-teman lah, pengennya yang seperti apa gitu ya kan. Kemudian masuk ke bagian dalamnya, di sini ada liningnya. Liningnya juga terbuat dari mesh dan foam, sama-sama empuk, enak gitu ya. Saya udah pernah pakai sepatu yang sebelumnya, ini saya tidak ada lihat perbedaan yang berarti lah. Untuk bagian liningnya ini sama aja menurut saya, feel-nya sama, bahannya sama, hanya saja warnanya aja nih yang beda. Kalau liningnya yang di green moss ini dia liningnya berwarna hitam, kalau yang di sini dia warnanya grey gitu.
Kemudian masuk bagian dalam. Nah, katanya memang yang beda lagi, yang bener-bener terlihat berbeda itu adalah yang di bagian insole-nya. Karena infonya ini sepatu Brodo Archipelago Pack ini sudah menggunakan insole yang terbaru. Ya, ini kita coba lepas aja. Mana ya? Nah, ini dia insole-nya. Jadi insole ini sudah menggunakan Zen Rolling Insole dan memang terlihat lebih empuk, lebih tebel, lebih enak nih. Kalau dipijat bener-bener enak banget sih ini untuk bagian insole-nya. Ini kayaknya insole terbaiknya Brodo mungkin ya. Sebelumnya saya nggak pernah nih melihat insole yang seperti ini di sepatu Brodo ya. Rata-rata tuh dia biasanya tipis doang. Kalau sepatu yang grey ini kan ya udah cuman tipisnya, bisa dilepas nggak sih sebenarnya ini insole-nya ya. Saya coba dulu. Kan agak susah juga, tapi yang jelas ada perbedaan di bagian insole-nya ini karena insole yang sepatu yang lama ini tidak seperti ini dia insole-nya ya. Nih, dipencet-pencet juga beda. Tuh teman-teman bisa lihat bahannya juga beda banget gitu. Jadi memang ada update nih di bagian insole-nya. Padahal harganya sama nih guys. Jadi antara yang Archipelago Pack dengan yang lama ini sama-sama nih harganya di Rp499.000 ya. Tapi untuk yang Archipelago Pack kita sudah dapat update insole yang jauh lebih empuk. Menurut saya ini gokil sih. Empuk banget memang si insole-nya, jadi lebih enak gitu ya. Memang sepertinya kalau insole yang baru ini kita sematkan di dalam. Jadi anggaplah ini kan kebetulan si insole-nya ini dilem ya di bagian dalamnya ya. Kalau teman-teman misalnya pengen nih insole ini dipakai di sepatu grey yang lama karena misalnya teman-teman udah punya sepatu grey S Nova yang lama nih kayak saya, lalu mau masukin insole yang barunya ke dalam sini, saya rasa itu akan membuat sepatunya jadi lebih sempit ya, kecuali teman-teman punya sepatu S Nova yang sebelumnya ini agak sedikit upsize ya, satu ukuran, lalu teman-teman mau masukin insole yang baru ini ya, entah itu di double atau insole yang lama dilepas, karena ini dia lem-leman ya, jadi kembali ke pilihan teman-teman. Tapi saran saya kalau mau masukin insole sepatu ini ke dalam sepatu S Nova yang lama, baiknya sepatu S Nova yang lama ini agak sedikit naik lah, upsize gitu untuk ukurannya. Karena ini cukup tebel dia dan juga cukup gede untuk insole jika dibandingkan dengan insole Brodo yang sebelumnya ya. Oke, ini gokil sih untuk insole-nya. Semoga kedepannya sepatu Brodo itu menggunakan insole yang ini, karena ini menurut saya bagus banget sih. Itu lihat nih ada pola-pola heksagon seperti ini ya. Ini juga bagiannya empuk, memang paling empuk di bagian sini dekat dengan tumit nih, yang di sini nih. Karena disitulah tempat tumpuan kaki kita kan, gitu. Nih ada tulisannya Brodo Zen Rolling, ya kan? Kalau yang ini nggak ada ya udah Brodo doang, karena ini menggunakan insole namanya Brodo. Jadi ya biasa aja sih sebenarnya dari sisi insole-nya, nggak sampai yang keras banget gitu, nggak. Tapi dengan adanya insole Brodo Zen Rolling ini tentunya akan meningkatkan kenyamanan sepatu ini. Udah looks-nya oke banget gitu ya, nyaman, empuk, outsole-nya empuk, midsole-nya empuk gitu ya. Ditambah lagi dengan insole yang juga gokil, enak banget. Ini pasti akan nyaman lah pakai sepatu ini ya. Terima kasih untuk Brodo ya, mereka cukup cepat nih improve-nya. Belum sampai setahun S Nova ini keluar, tapi mereka sudah langsung improve ya. Memang perbedaannya tadi di bagian laces dan juga di bagian insole. Insole ini sih yang bener-bener menarik perhatian saya itu di bagian insole-nya ini ya. Enak banget sih, empuk, gokil. Kemudian bagian dalamnya tuh jahitan-jahitannya ya rapi, nggak ada lem-leman yang keluar juga tuh. Ya bener-bener oke lah untuk jahitannya, nggak ada masalah. Sepatu Brodo ini bener-bener udah oke banget gitu ya. Sejauh ini saya beli sepatu Brodo juga nggak pernah ada keluhan dan lain sebagainya lah ya. Jadi udah oke lah, keren sepatu Brodo. Dengan diluncurkannya sepatu S Nova Brodo Archipelago Pack ini, maka sekarang S Nova itu memiliki 6 warna ya. 2 warna yang pertama yang dulu sempat dirilis itu yang warna grey yang sudah saya punya ini. Lalu ada warna black ya. Itu sama-sama outsole-nya dia menggunakan outsole yang agak off-white ya, tidak terlalu putih. Tapi sekarang jadi ada tambahan 4 colorway baru ya, yaitu full black, S Nova cream, S Nova Savannah olive, dan juga S Nova moss green yang saya punya sekarang ini. Oke, untuk fittingnya saya masih menggunakan fitting yang true to size. Jadi karena saya sering menggunakan produk Brodo ini di ukuran 43 atau di 28,1 cm, maka saya masih menggunakan di ukuran 43. Dan sejauh ini, meskipun insole-nya menggunakan teknologi terbaru dan terlihat lebih tebal, tapi di kaki saya itu masih cukup nyaman ya. Masih ada space lah. Tapi buat saya, saran saya ya untuk teman-teman yang kakinya lebar, silahkan naikin size-nya 1 ya di atasnya. Jadi misalnya teman-teman biasanya pakai ukuran 43, naikinlah ke 44 karena memang keberadaan insole terbarunya ini dia memang cukup memakan ruang nih untuk di bagian dalam kaki, sehingga
kalau misalnya mau nyaman ya, jadi misalnya teman-teman pengen ada ruang lah sedikit untuk kakinya biar agak lebih leluasa, itu baiknya naikin satu size. Tapi buat saya yang kakinya tidak lebar, itu untuk ukuran 43 masih oke banget buat saya. Ya, dengan harga 499.000, sepatu S Nova ini menurut saya worth it banget karena dari sisi konstruksi, looks-nya itu bagus banget, kenyamanannya udah oke banget, ditambah lagi dengan insole terbaru mereka, wah itu semakin meningkatkan nilai tambah dari sepatu ini. Karena dengan insole yang sebelumnya aja itu buat saya itu udah oke banget, dan saya nggak ada masalah sih dengan insole yang sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa mereka mengupgrade, ya mungkin ingin meningkatkan kenyamanan aja gitu ya, karena memang sepatu S Nova ini adalah salah satu sepatu yang benar-benar dicari nih untuk sepatu lokal ini dalam beberapa bulan terakhir gitu. Terbukti dengan setiap perilisan sepatu S Nova yang grey, mau di TikTok, Tokopedia, dimanapun itu, di website Brodo, itu pasti selalu habis dalam waktu cepat. Jadi kalau teman-teman pengen sepatu S Nova ini khususnya yang warna grey, silahkan dipantengin terus sosial media dari sepatu Brodo ya, atau TikToknya ya, live-nya itu mereka sering banget membuka live TikTok sehingga teman-teman bisa berinteraksi secara langsung, menanyakan, pengen lihat looks-nya seperti apa gitu ya. Silahkan di follow saja TikTok dari sepatu Brodo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sepatu apa lagi yang perlu saya review atau produk apa lagi yang perlu saya review pada video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Tulis juga pengalaman teman-teman menggunakan sepatu S Nova ini, bagaimana, ada keluhan apa, karena saya sejauh ini nggak ada keluhan apa-apa ya. Silahkan tulis juga di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.